Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu memberikan dukungan dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen dan membagikan video ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu setia menanti cerita-cerita selanjutnya. Kita akan tetap melanjutkan cerita wayang kita tentang Perang Bratayuda. Cerita apa yang akan kita bahas? Mari kita simak cerita selanjutnya. Saat kematian Raden Abimanyu, datanglah Raden Arjuna yang tidak terima dengan kematian Raden Abimanyu. Arjuna sangat merasa sedih dan tidak terima dengan kematiannya itu dengan kondisi Raden Abimanyu yang sangat mengenaskan. Kemudian Raden Arjuna pun ingin menyusul arwah daripada Raden Abimanyu menuju ke Sawarga Maniloka. Namun kejadian itu sempat dicegah oleh Prabu Batara Kresna. Namun Prabu Batara Kresna tidak berdaya dan Arjuna pun tetap menyusul arwah Raden Abimanyu menuju ke atas langit. Singkat cerita, di atas langit keempat, Raden Abimanyu sedang duduk di atas awan yang seolah-olah menantikan Raden Arjuna menjemputnya. Kemudian Arjuna pun menemui Abimanyu dan kemudian mengatakan bahwa dia akan membawa kembali Raden Abimanyu. Namun ada yang sangat aneh, Raden Abimanyu memiliki arwah yang tidak cacat sedikit pun, berbeda dengan kondisi fisiknya yang sudah hancur berhamburan dan badan penuh darah tertusuk ratusan anak panah. Arjuna pun kemudian mengajak kepada Raden Abimanyu untuk kembali ke dunia dan ke jasadnya. Namun kemudian Raden Abimanyu pun menolak. Raden Abimanyu berkata bahwasanya alam dirinya dengan alam Arjuna sudah berbeda. Raden Abimanyu yang sekarang sudah tidak lagi merasakan kesakitan dan lebih bahagia dibanding ketika dia masih berada di dunia. Begitulah kemudian Raden Abimanyu pun memberikan semangat kepada Arjuna untuk melanjutkan pertempuran. Dan akhirnya dengan ada semangat dari Raden Abimanyu, kemudian Arjuna pun kembali tertegun. Arjuna kembali menghadirkan semangat untuk berjuang, dan kemudian diantaranya itu Arjuna pun berjanji kepada Abimanyu dan disaksikan oleh semuanya. Arjuna berjanji bahwasanya dia akan membunuh Jayadrata sebelum pertempuran hari itu berakhir, yaitu sebelum matahari terbenam. Raden Jayadrata bisa atau harus bisa dibunuh oleh Raden Arjuna, dan apabila tidak bisa terbunuh, Arjuna pun akan melakukan labuh geni. Labuh geni adalah menjatuhkan dirinya kepada kobaran api yang sangat besar, dan dengan begitu akan menjadi akhir riwayat daripada Raden Arjuna. Maka pertempuran hari esoknya adalah menjadi penentuan apakah ini menjadi akhir riwayat bagi Raden Jayadrata atau akhir riwayat untuk Raden Arjuna apabila tidak bisa membunuh Jayadrata. Dan dengan begitu kemudian Raden Arjuna pun kembali untuk meneruskan peperangan. Namun ketika Arjuna sudah turun kembali ke alam dunia, kemudian arwah daripada Raden Abimanyu itu pun berubah menjadi Prabu Batara Kresna. Ternyata arwah dari Raden Abimanyu tersebut adalah Prabu Batara Kresna yang mensiasati Raden Arjuna agar kembali bersemangat di dalam menghadapi pertempuran di hari esok. Di keesokan harinya pertempuran pun kembali terjadi, dan di pihak para Kurawa, Raden Jayadrata dilindungi oleh pasukan berlapis baja. Bukan hanya itu, Raden Jayadrata pun meminta bantuan kepada sang ayah yaitu Resi Sempani untuk memberikan wejangan dan ilmu-ilmu tertentu. Akhirnya Raden Jayadrata dicipta menjadi 40 orang. Raden Jayadrata dibuat sedemikian rupa menjadi 40 orang, dan masing-masing daripada Raden Jayadrata tersebut dilapis oleh pasukan berlapis baja. Tentu saja tidak mudah untuk menemukan mana Jayadrata yang asli dan tidak mudah untuk menembus pasukan lapis baja tersebut. Jayadrata yang asli tentu saja disembunyikan dan terdapat
menempati pasukan paling terlindungi di pasukan para Kurawa. Tentu saja hal itu sempat membuat Arjuna menjadi gamang dan gentar untuk menghadapi siasat daripada Raden Jayadrata. Kemudian pertempuran pun terjadi dan luar biasa Raden Arjuna pun mengamuk, dan kemudian banyak sekali para pasukan Kurawa yang mati di tangan Raden Arjuna. Namun saking banyaknya pasukan yang melindungi Raden Jayadrata, Arjuna pun kesulitan menembus pasukan tersebut. Pasukan demi pasukan yang banyak sekali dibunuh oleh Raden Arjuna menggunakan kesaktian memanahnya, dan namun pasukan ini seolah-olah tidak habis-habisnya. Raden Jayadrata yang sudah disulap menjadi 40 orang belum diketahui di mana keberadaannya, yaitu sosok Jayadrata yang asli. Raden Arjuna semakin membabi buta menggencar pasukan-pasukan Kurawa yang melindungi Raden Jayadrata. Hari pun semakin siang dan akan mendekati sore. Arjuna pun semakin panik karena Arjuna tidak dapat menemukan Raden Jayadrata yang asli. Arjuna pun kemudian mengeluarkan keris pancaroba dan kembali mengacak-ngacak pasukan. Arjuna memutar-mutarkan kerisnya, dan dengan begitu banyak sekali para pasukan Kurawa yang mati terbunuh. Arjuna selain menggunakan panah juga membalingkan atau melemparkan keris-keris pusakanya yang bisa kembali kepada tangannya dan membunuh lebih banyak pasukan. Namun sampai saat itu tiba, kemudian Arjuna pun tetap masih belum bisa menemukan Raden Jayadrata yang asli. Arjuna pun semakin panik karena hari semakin sore dan akan mendekati akhir daripada perang Bharatayuda di hari itu. Prabu Batara Kresna juga menyaksikan bahwasanya Raden Arjuna sangat panik dan dia pun masih tetap tidak memiliki solusi untuk mengungguli situasi ini. Lalu kemudian Prabu Batara Kresna pun terfikirkan sebuah ide, dan kemudian Prabu Batara Kresna pun melaksanakan siasatnya itu. Prabu Batara Kresna melepaskan arwahnya yang kemudian lari atau terbang menuju atas langit. Kemudian Prabu Batara Kresna pun mengeluarkan kemampuannya yang kemudian menjadikan awan-awan gelap menaungi di sekitar Tegal Kuruseta dan sekitarnya. Yang akhirnya terjadi adalah matahari menjadi gelap, dan karena tertutup awan-awan yang sangat tebal yang menimbulkan suasana seolah-olah sudah petang atau sudah mendekati malam. Peristiwa itu tentu saja mengagetkan seluruh isi Tegal Kuruseta, yang karena dengan terbenamnya matahari dan berakhirnya perang Bharatayuda, Arjuna tetap tidak bisa membunuh Raden Jayadrata. Artinya Raden Arjuna harus melaksanakan sumpahnya, yaitu melakukan labuh geni, menjatuhkan dirinya kepada kobaran api yang sangat besar. Kemudian dengan semangatnya para Kurawa pun dan pasukannya mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak sehingga menggunung. Kayu bakar yang sangat banyak itu pun kemudian dibakar dan menimbulkan api yang sangat besar. Arjuna pun dengan sangat terpaksa kemudian naik ke atas menara yang cukup tinggi untuk menjatuhkan dirinya ke kobaran api yang sangat besar tersebut. Di suasana gelap tersebut kemudian Arjuna pun bersiap untuk menjatuhkan dirinya di atas menara ke dalam kobaran api yang sangat besar. Dibarengi dengan Prabu Batara Kresna yang naik ke atas menara tersebut, kemudian Prabu Batara Kresna pun mengatakan sesuatu. Prabu Batara Kresna berpesan kepada Raden Arjuna untuk membawa senjatanya, yaitu Pasopati. Dan apabila nanti terlihat sebuah cahaya yang terang menyinari atau menyoroti Raden Jayadrata, maka itulah Raden Jayadrata yang asli. Batara Kresna kemudian menyampaikan bahwasanya semua ini hanyalah siasat atau trik daripada Prabu Batara Kresna. Sebetulnya suasana masih siang atau masih sore, dan ini adalah merupakan sebuah jurus daripada Prabu Batara Kresna. Prabu Batara Kresna akan menghilangkan jurusnya yang kemudian nanti matahari akan kembali menyinari seisi Tegal Kuruseta.
Maka apabila sinar matahari tersebut menyoroti Raden Jayadrata, maka Arjuna pun diperintahkan untuk langsung menembaknya dengan panah Pasopati. Karena itulah Jayadrata yang asli yang kemudian Raden Arjuna pun memegang senjata Pasopati yang berpura-pura hendak masuk ke dalam kobaran api tersebut. Dan singkat cerita kemudian Prabu Batara Kresna pun melepaskan jurusnya dan kemudian matahari pun kembali muncul. Seisi Tegal Kuruseta tentu saja merasa kaget karena mereka semua mengira bahwa suasana ini sudah malam. Namun ternyata matahari masih ada dan hanya tertutup oleh awan-awan gelap yang sangat banyak. Tentu saja mereka yang sudah menyimpan senjatanya kembali bersiap siaga karena tentu saja pertempuran sejatinya belum berakhir. Raden Arjuna yang sudah menerima perintah kemudian melihat bahwa Raden Jayadrata sudah diterangi oleh matahari. Arjuna pun kemudian menembakkan senjata Pasopatinya menuju ke arah Raden Jayadrata. Raden Jayadrata yang tidak berdaya dan tidak siap kemudian terkena panah Pasopati dan mati seketika dengan kondisi kepalanya yang terpenggal. Begitulah teman-teman kematian daripada Raden Jayadrata yang berhasil terpenggal kepalanya oleh panah Pasopati oleh Raden Arjuna. Dan dengan begitu dendam Raden Arjuna pun atas kematian Raden Abimanyu sudah terbalaskan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk berikan dukungan dengan klik tombol like, subscribe, serta komen. Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.